Dulu zaman gue masih kecil sering banget denger kata-kata nabung pangkal kaya. Tapi kayaknya kata-kata itu sudah mulai tenggelam di telan bumi. Para orang tua dan guru-guru di sekolah pun sepertinya sudah gak banyak lagi menanam kalimat ini di benak anak-anak sejak dini. Apa mungkin karena memang untuk menjadi kaya itu caranya sudah lain? Welcome to All In with me, All In. Di episode All In kali ini gue pengen sedikit ngebahas tentang kebiasaan orang-orang zaman sekarang yang kayaknya cepet banget menghasilkan pundi-pundi dengan cara nekat. Nekatnya macem-macem. Ada yang nekat nawarin investasi bodong seperti Indra Kents dan Doni Salmanan. Ada juga yang nekat bikin konten-konten tidak mendidik yang penting viral, terus jadinya dibully sama netizen kayak Baim Wong. Ada juga yang nekat korupsi kayak, banyak banget ya kalau kasus-kasus korupsi mau disebutin. Ada juga yang nekat pinjem modal demi nyalek, terus kalau nggak menang stres dan terganggu jiwanya. Pokoknya banyak banget ya. Apakah kenekatan ini penting untuk menjadi kaya atau sukses? Tergantung cara kalian memahami arti nekat. Yang pasti kebanyakan orang zaman sekarang memang asal nekat terus jadi modal dengkul ya. Semua hal perlu perhitungan yang matang tentang segala konsekuensinya. Nekat boleh aja, asal resikonya sepadan. Ngerti nggak? Ngerti. Misalnya gini, sebut saja namanya Mawar. Mawar mau bikin usaha jualan ganja. Ganjanya sih dapatnya dari negara Thailand, yang notabene sudah melegalkan bisnisnya. Dan Mawar punya akses mudah untuk mengirim ganja tersebut ke Indonesia melalui jalur rahasia. Dan melihat demand di masyarakat Indonesia yang cukup tinggi, Mawar berpikir bahwa bisnis ini bisa membuat Mawar kaya raya dengan cepat. Nah, kalau dipikir-pikir, selama nggak ketahuan ya harusnya aman-aman aja. Toh, ganja banyak manfaatnya kan? Ups. Tapi kalau Mawar ketahuan jualan di Indonesia gimana? Selain di penjara, Mawar bisa bikin keluarganya malu dan mungkin konsekuensi lainnya bisa jadi Mawar terlibat dengan para mafia obat-obatan terlarang yang mengancam nyawanya kan? Nekat yang kayak gini nih yang paling nggak perlu ya gengs, nggak sepadan banget dengan resikonya. Kalau konsekuensi dari kenekatannya lebih besar dari keuntungan yang bisa didapatkan, sebaiknya jangan dilakukan deh. Ada beberapa pengusaha dunia yang akhirnya terpuruk karena nekat juga, gengs. Salah satunya Aubrey McClendon, yang sempat menjadi rockstar di dunia bisnis energi. Aubrey McClendon disebut sebagai America's Most Reckless Billionaire oleh majalah Forbes. Perusahaan Chesapeake anjlok dan terpuruk karena kenekatan Aubrey McClendon dalam mengambil keputusan. Dan itu cuma satu contoh dari pengusaha dunia. Masih banyak lagi pengusaha-pengusaha dunia yang perusahaannya hancur lebur hanya karena nekat. Coba bayangin, pengusaha besar aja yang punya pengalaman dan sadar bahwa analisa dan pertimbangan itu adalah hal yang major, bisa sampai melakukan kebodohan karena kenekatan yang sia-sia loh. Pertanyaannya, ada gak sih yang beneran kaya raya hanya karena modal nekat doang? Jawabannya, gak ada. Mereka yang katanya modal nekat doang pun biasanya memang punya talenta yang mendukung, background pendidikan yang mumpuni, atau ya memang berasal dari keluarga yang berada. Semua pebisnis ternama di Indonesia seperti pendiri Ciputra Group, konglomerat Jarum Group, pendiri Grup Salim yang bikin Indomie kesukaan kita semua, semuanya melalui proses yang gak gampang. Jatuh bangunnya luar biasa, dan rata-rata bukan hanya karena modal nekat doang. Bahkan kalau kita lihat pengusaha EJ katakanlah seperti Raffi Ahmad pun tidak menjadi kaya raya hanya dengan modal nekat. Raffi Ahmad ngelewatin masa muda yang cukup berat dengan dipenuhi dengan casting kesana kemari biar bisa bantu ekonomi keluarganya. Jadi kalau kalian lihat para pengusaha muda yang kelihatan kaya raya, biasanya ya antara perjuangannya yang luar biasa atau memang kondisi keuangan orang tua or keluarganya sangat mendukung untuk dia bisa memiliki pendidikan yang tinggi dan mungkin jadi bisa modalin usahanya. Gue bahas ini sejujurnya karena sedih ngelihat perkembangan generasi muda yang sepertinya semakin gak menghargai lagi proses menuju sukses sampai menghalalkan segala cara biar cepet jadi kaya. Sampai-sampai kemarin rame banget berita tentang anak yang mandiin ibunya pakai lumpur. Atau ada kasus perempuan yang bikin video telanjang biar disawer. Menurut kalian kenapa? Ya, karena menurut mereka yang gak mau berusaha lagi, nekat is the answer. Peduli amat nanti gimana, yang penting nekat dulu. Dan tahu nggak, seringkali mereka dapat inspirasi dari mana? Yes, dari influencer yang bikin konten-konten bodoh demi viral, dari pejabat yang korupsi padahal gajinya dari uang rakyat, dan dari mereka yang kerjaannya cuma berbuat nekat demi bisa flexing ke sekelilingnya. And let me tell you this, salah punya idola bisa bikin kita melakukan banyak kenekatan yang membawa kerugian, gengs. Jadi,
Hati-hati kalau mengidolakan seseorang ya. Inspirasi itu bisa datang karena kita mendengar dan melihat kebiasaan orang-orang yang kita suka loh. Ada satu quote dari salah satu founder warung abnormal, yaitu kunci utama dalam berbisnis itu adalah ilmu. Jangan modal nekat, itu bunuh diri. Dan gue setuju banget dengan kalimat itu. Nekat itu perlu, tapi jangan jadikan itu sebagai modal untuk sukses agar bisa kaya raya. Jadi nekat sebagai cara terakhir untuk bertahan hidup di dunia. Jangan letih untuk berusaha dengan cara yang benar ya, gens. Kurang-kurangin nekatnya, banyak-banyakin semangat dan tekadnya.